lu bisa kasih nggak? Anda bisa kasih ke saya nggak? Satu atau dua, atau beberapa sampel aja lah. Bahwa aparat itu tidak netral seperti Ini itu. bukan mekanisme pengadilan, nggak bisa kau paksa begitu, oi. Acara beda, lu gabungin lagu di sini. Ya, emang kenapa TV-nya salahnya? beda, situasinya beda, materinya beda. Lu paling sering begitu gini. Tadi yang disampaikan tentang kepolisian adalah netralitasnya sebagai institusi, bukan persoalan gua digebukin. Jangan gitu loh, itu out of context. Tidak netralan Gimana itu. kita bicara netralitas Gimana, Bang institusi? Gimana? Gua pernah digebukin polisi. Kok jadi cerita itu? Ya ampun. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi kali ini terjadi perdebatan yang cukup menarik antara tim pemenangan PDIP Aceh Napitupulu dengan politisi Gerindra Hindar Sam usai pilkada serentak digelar guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Apakah memang karena faktor Pak Lutfi 4 tahun jadi Kapolda Jawa Tengah itu membantu sekali pemenangan beliau di sana ya? Jadi nggak gini ya, ngelihatnya juga memang harus secara bahwa beliau ya kan kalau dibandingkan dengan Pak Andika, beliau pasti jauh lebih populis di sana. Karena Kenapa tuh? memang bertugasnya bukan pada saat di Kapolda saja ya. Pada saat beliau di kepolisian memang dia bertugas kan Oh, sempat jadi Wakapolres Solo ya, dulu. dan lain sebagainya seperti itu. Jadi memang dia lebih populis. Oke. Tentunya itu tinggal tingkat kepopulerannya itu tinggal ditingkatkan lagi menjadi elektabilitas kan seperti itu saja kan. Kerjanya cuma jaringan, udah punya jaringan dan lain sebagainya. Tapi jaringan jangan disebut lingkaran yang lain-lain ya. Maksud Saya kan nggak itu- bilang itu. Ya enggak, ini kan Anda malah memancing sendiri. Saya juga udah punya jaringan. Malah mancing Jadi sendiri bisa guys. macam-macam. Artinya kan seperti itu kan. Kalau kita bicara jaringan, Banteng lebih punya jaringan di sana. Tentunya kan gitu kan. Kalau kita Kan bisa bicara jaringan itu. ulama, Ya sama gitu juga jaringan maksudnya. yang Nah, lain. artinya apa? Memang beliau memang sudah modal dasarnya adalah populis di sana. Dan hampir tidak ada ya kan, tidak ada berita miring tentang profil beliau. Ya. Artinya bukan tokoh yang kontroversial. Oke. Ini penting bagi seorang tokoh untuk maju itu dulu kan gitu. Sehingga oleh karena itu serangan-serangannya itu kan lebih kepada hal-hal yang sifatnya background lah ya kan gitu ya. Ya seperti Rembo vs Sambo seperti itu kan. Nah, yang gitu-gitu ya kan, lebih hal yang seperti itu. Nah, jadi itu modal dasar yang beliau tingkatkan dan tim-tim tingkatkan pada saat itu untuk akhirnya efek kemenangannya dengan gap yang cukup jauh ya. Sejarah juga bahwa akhirnya kandang Banteng bisa dikuasai oleh Lutfi ya, oleh Lutfi, dan itu ya evaluasi juga lah ya, bahwa kita juga tidak boleh jumawa. Tentunya tadi Bang Adian sudah bicara bahwa tim hukum akan bekerja dan mudah-mudahan kita juga sudah siapkan juga segala infrastruktur hukumnya untuk menghadapi apabila ada gugatan di MK. Tapi faktor beliau berasal dari institusi Polri, menjadi Kapolda 4 tahun di sana itu sangat membantu nggak sih? Yang membantu secara popularitas sudah pasti lah. Secara popularitas Secara sudah pasti. infrastruktur? Ya. Infrastruktur apa? Ulama, ya kan? Polisi juga dekat dengan ulama kan seperti itu. Jadi kalau kita bicara infrastruktur politik, ya kan, PDI pasti jauh lebih mempunyai infrastruktur itu. Mesin partai. Mesin partai. Oke. Seorang Ahmad Lutfi. Tapi kan ini sendiri tadi dikatakan oleh Bang Adian, ada beberapa polisi yang bekerja. Itu termasuk Aduh, infrastruktur yang membantu udah nggak? saya kalau kita bilang masalah digebukin polisi, saya ini 2019 sudah jauh lebih. Saya ini korban digebukin polisi lah intinya. Pada saat Pilpres 2019? 2019 sudah lah, ya kan. Zaman Jokowi. Jadi, ya? 2019 zaman Jokowi. iya bersama-sama dengan PDI mungkin ya. Oh iya, Ya kan seperti itulah kalau kita bicara mau ininya. Jadi nggak usah lah bicara seperti itu. Maksud saya kan. Jadi saya korban di situ. Saya mendampingi kalau kita bicara itu. Dan ini nanti dulu nanti. Itu persoalan berbeda. Ini Iya, nggak bisa dibeda-bedakan. Nanti tuh bisa. ya beda lah Enggak. gimana. Bang. Di pilkada. Ya seperti itu. Nah, yang harus dilihat, ya kan, pilkada dan pilpres 2019 dengan 2024 itu berbeda, ya kan? Di 2019 itu, ya kan, isu kecurangannya itu lebih jauh, itu nomor satu.
2024 ini masalah dukung-mendukungnya yang lebih kuat. Ya mungkin Mas Toto dengan Mas Adi bisa jelaskan. Dua-duanya yang dan dua-duanya membahas mengenai Jokowi memang setahu saya, baik Pilpres 2019 ataupun Pilkada 2024. Oke. Iya, tentang cawe-cawe Jokowi kan, betul. Ya, jadi artinya itu kita harus sama-sama, maksudnya sama-sama kesatria untuk mengakui hal tersebut. Oke. Dari kemarin kan saya juga dengan Bang Adi segala macam ngomongin dukung-mendukung kok, endorsement, nggak ada bicara masalah kecurangan-kecurangan gitu loh. Peristiwa pemukulan polisi terhadap lu yang lu ceritakan kemarin tadi itu berbeda dengan netralitas institusi polisi dalam pilkada. Itu yang gue bilang tidak sama. Lu tuh doyan banget gabung-gabungin sih, jadi semua seolah-olah sama. Dan lu selalu menjadi korban terus. Iya, karena kan Nggak gua korban kan gitu kan memang. Bukan, ini kita Iya, bicara netralitas institusinya, bukan seberapa kelas tingginya gitu loh. sebagai sejauh mana netralitas atau tidak netralitasnya. Pertanyaan gua, lu bisa kasih nggak? Anda bisa kasih ke saya nggak 1 atau 2 atau beberapa sampel aja lah bahwa aparat itu tidak netral seperti itu. Itu yang nanti akan dibuktikan dalam proses pengaduannya ke Mahkamah Konstitusi. Dibuktikan, coba dibuktikan di sekarang kan. Ini gini brother, my brother, ini bukan Abang udah katakan itu kan gitu kan. Ini coba dibuktikan. Coba ini coba bukan dibuktikan. mekanisme. Abang buka aja sekarang. Ini bukan mekanisme. Apakah ada laporan ke Bawaslu tentang masalah itu? Ini Apakah bukan kita juga tidak punya laporan ke Bawaslu tentang masalah tidak ini bukan netralnya mekanisme pengadilan, nggak bisa kau paksa begitu, oi. Tapi di segmen yang lain Anda paksakan ke saya hal tersebut untuk membuktikan. Lu acara beda, lu gabungin lagu di sini. Ya, emang kenapa TV-nya salahnya? beda, situasinya beda, materinya beda. Lu paling sering begitu gini loh. Ini bukan Lu mekanisme juga paling sering kayak pengadilan. gitu loh. Ini Memisah-misahkan bukan hal tersebut, mekanisme gitu masalahnya. pengadilan, tidak bisa lu paksakan buktikan di sini, buktikan di sini. Iya, Tidak nggak bisa. bisa. Lu sering paksakan itu loh. ke gua, Nah, gitu loh. tetapi bahwa tadi yang disampaikan tentang kepolisian adalah netralitasnya sebagai institusi, bukan persoalan gua digebugin, jangan gitu loh, itu out of context. Kita bicara pilkada, bukan bagaimana rasanya dipukulin. Jadi jangan curhat di sini gitu loh. Nah, Yang curhat kan lu duluan. Masalah netralitas, masalah indah. netralitas itu bukan curhat, itu Apa hak dong? kita. Apa Ya dong? apa dong kalau bukan curhat? Loh, itu kita bicara pilkada, bicara netralitas. Bicara pilkada nggak bicara digebugin. Secara fisik ampun deh. Ya, ini fokus lagi, ini fokus. Soal menjawab lu atur dugaan ketidaknetralan aparat itu. Gimana kita bicara netralitas Gimana, Bang institusi? Gimana, Gua gimana? pernah digebugin polisi. Kok jadi cerita itu? Ya ampun. Ini Gua kan cuma memperdalam dan Bukan mempertajam apa memperdalam. yang lu katakan. Lu jangan cuma ngomong samakan kita tidak problem netral. pribadi lu dipukulin polisi sama pilkada republik. ya. Oke, kita kembali ke substansinya ya. Bagaimana Ampun kemudian deh. menjawab itu tadi tudingan ketidaknetralan. Kata-kata Bang Adian kalau udah terakhir mentok ya ampun deh. Nah, itu dah ya kan. Ya itu bagaimana menjawab itu? Apanya? Dugaan ketidaknetralan karena backgroundnya Pak Lutfi. Saya gini masalahnya, yang jadi masalah. Saya kan udah jelaskan dari awal. Yang spotlight pada saat di Pilkada 2024 ini bukan masalah ketidaknetralan. Ya. Masalah dukung-mendukung dari kemarin itu, ya kan? Masalah yang kita omongin ini segala macam, masalah dukung-mendukung dengan bahasa lain itu kata bahasa lebih tajam itu endorsement dan lain sebagainya. Pengaruh tokoh ini, pengaruh tokoh ini. Karena Anda sendiri juga udah bilang, bukan masalah netralitas tidak dan lain sebagainya. Isu itu Anda boleh lihat di media online segala macam, cek deh masalah netralitas. Kalau kita bicara masalah netralitas di Banten, Pak Major, ya kan. Kedua itu saling melaporkan ke Bawaslu. Oke. Aduh, ampun gini. Jangan ampun-ampun Waktu lagi Bang, gue bukan. juga ngampun juga gitu loh. Waktu daftar siapa? Pak Lutfi. Pak Lutfi yang ngantar tuh siapa? Hmm. Kemudian endorse siapa? Yang bagi-bagi kaos di jalan siapa segala macam. Kita tidak salahkan itu. Tapi bahwa kemudian rakyat akan melihat mantan presiden berpihak, presiden berpihak, banyak wapres berpihak, banyak sekali kemudian video beredar bagaimana kepala desa dikumpulkan dan sebagainya. Kepala desa berpihak. Institusi-institusi sipil yang harusnya menjadi pilar-pilar penjaga demokrasi ternyata berpihak dan tidak netral. Lalu siapa yang netral? Ternyata TNI. Baik. Baik-baik.
Kalau kemudian rakyat melihat bahwa ternyata TNI lebih memahami demokrasi, maka itu artinya kegagalan kita sebagai masyarakat sipil ya. untuk menunjukkan pada dunia dan pada rakyat bahwa kita memahami dan mengerti demokrasi. Oke. Itu soalnya, makanya kita bilang dari awal demokrasi itu bukan cuma bicara hasil, ada prosesnya di situ gitu loh. Bagaimana kemudian misalnya yang ditunjukkan oleh Mas Pram di Jakarta, dia bertemu rakyat, tidak bertemu presiden, tidak minta mantan presiden. Yang dilakukan Andika sebagai seorang patriot, dia bertemu rakyat, tidak minta dukungan institusinya, tidak. Nah yang begini harus kita jaga gitu loh. Ini pertarungan pilkada ya, bukan pertarungan institusional lembaga negara loh. Berarti ada anggapan institusi yang berpihak. Anda mau bilang pernyataan beberapa menteri berpihak pada Ridwan Kamil berpada itu mau dibantah. Itu loh. Kan dia dibayar, menteri itu dibayar oleh pajak rakyat, baik oleh pajak rakyat pendukung Ridwan Kamil maupun pajak rakyat yang mendukung Pramono Anung gitu loh. Kalau begitu jangan berpihak. Presiden juga dibayar seperti itu. Jangan berpihak gitu loh. Itu yang diharapkan. Itu akan mempengaruhi infrastruktur di bawahnya begitu. Itu yang kita harapkan dalam membangun tatanan demokrasi yang sehat. Demokrasi tidak cuma prosedural, ada pemilu, ada pilkada. Ini negara demokratis tidak. Demokrasi itu esensinya, bukan prosedurnya, bukan tanggal-tanggalnya, bukan hasilnya, tapi prosesnya. Proses ini harus kita jaga. Oi, kamu menteri, udah urus rumah rakyat, urus makan rakyat, urus yang lain. Ini pertarungannya bukan pertarungan menteri, gitu loh. Oke guys, jadi hebat Bang Adian temannya selalu mencerdaskan dan paling kritis kalau berdebat dengan lawannya guys. Kalau Bang Indra Sam ini lucu sih argumennya. Tadi terlihat suka play victim jadi korban digebukin polisi, tapi Indra Sam langsung kena sempat keras tuh sama Bang Adian. Musuh Adian ya ambiar kalau nggak akurat argumennya seperti itu. Jadi pokoknya PDIP tetap menyala Bang Adian, udah dikoyok banyak partai, tapi Mas Pram dan Bang Dul masih saja tetap bisa menang di Jakarta. Walaupun PDIP tumbang di Jateng, di Sumut, Banten, namun PDIP masih bisa memenangkan mahkota pilkada, yaitu Jakarta, untuk bisa menjadi kendaraan politik untuk menuju Pilpres 2029. Semoga Mas Pram dan Rano Karno amanah dalam mengemban tugas menjadi kepala daerah di Jakarta kelak. Amin. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.